Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah Seudino, di mana Seudino ini ditulis oleh Simple Man ya, yang sebelumnya juga menulis tentang KKN Desa Penari. Udah pernah nonton belum ya? Seru banget tuh filmnya. Dan kali ini aku akan menceritakan tentang Seudino yang cerita ini menurut aku pribadi sih serem banget ya, menegangkan dan bikin penasaran gitu. Mau tahu ceritanya? Nah, begini ceritanya ya. Dan ini adalah kisah nyata loh guys. Yuk, mari kita dengar kisah Seudino. Seudino artinya 1000 hari. Nah, berkisah tentang aksi santet yang dilakukan oleh keluarga Kencoro ke keluarga Atmojo. Menceritakan tentang seorang gadis desa bernama Sri mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Lalu dia diberitahu tetangganya bahwa di desa sebelah ada sebuah keluarga kaya raya yang sedang mencari pelayan. Sri pun pergi ke tempat itu untuk melamar kerja. Namun saat diseleksi dia heran, yang dipertanyakan cukup aneh, seperti tanggal lahirnya. Ya, tanggal lahir gitu guys yang ditanya. Tapi akhirnya dia lolos dan diterima di tempat kerja yang akan ditempatkan, yaitu di rumah keluarga Atmojo. Ternyata terpilihnya Sri karena dia lahir pada tanggal malam Jumat Kliwon. Walau agak aneh, dia harus menerima pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan gaji yang ditawarkan itu cukup besar, yaitu 10 juta per bulan. Sri akhirnya bekerja bersama dua rekan kerja, sama-sama baru diterima mereka. Mereka adalah Erna dan Dini. Saat perjalanan, mereka malah dibawa ke sebuah tempat yang awalnya dijanjikan keluarga kaya gitu ya, malah dibawa ke sebuah tempat pedalaman seperti hutan-hutan gitu ya, yang jauh dari penduduk. Setelah sampai, mereka disambut oleh seorang kakek yang bernama Mbah Tamin. Ya, agak sedikit aneh sama tempat itu ya. Mereka bertanya dong, apa pekerjaan mereka di sini? Mbah Tamin bilang, jawabannya ada di dalam kamar ini. Di tempat itu, Sri matanya tertuju pada sebuah kalender yang bertuliskan 1000 hari pada bulan Juni. Ternyata di dalam kamar ini ada seorang gadis di dalam sebuah keranda mayat dengan kondisi yang menyedihkan, berbau amis, nanah dan perut yang buncit, dengan kaki dan tangan yang terikat. Gadis itu adalah anak bungsu dari keluarga Atmojo bernama Dela. Gadis malang itu merupakan korban santet Seudino. Tugas mereka ini menjaga dan memandikan Dela, dengan syarat tidak boleh terlepas dari tali hitam. Karena Dela ini adalah korban santet Seudino yang akan menghabiskan nyawa satu keluarga. Tak cuma itu, santet tersebut juga mengancam nyawa orang-orang yang merawat korban santet tersebut. Selama bekerja di sana, Sri, Dini, dan Erna sering menemukan hal-hal aneh. Seperti mereka melihat seorang pria yang sedang menggali tanah, yang seperti kuburan gitu. Lalu mereka memutar sebuah kaset yang di dalamnya suara perempuan yang mengatakan manusia hidup karena sebuah perkara. Sepertinya kalimat dalam kaset itu sebuah mantra ya. Mereka melakukan tugasnya, memandikan Dela dengan bunga 7 rupa ke dalam air sesuai perintah ya. Nah, pada saat itu Dini yang memandikan Dela, tiba-tiba tangannya digigit Dela hingga tangan Dini berdarah. Dela pun menyerang Sri, Erna, dan Dini. Mereka sangat ketakutan. Dan ternyata saat itu Dela telah dimasuki roh jahat yang bernama Senggar Turih. Semakin hari suasana semakin mencekam. Dela yang kerasukan ingin menghabisi nyawa mereka bertiga. Walau bagaimanapun mereka tidak bisa pergi dari sana karena terlibat perjanjian mistis dari awal dan ancaman kehilangan nyawa yang sudah menanti mereka. Awalnya Panarogo dan Sengaturi adalah sepasang jin milik keluarga Atmojo. Diperintahkan untuk menghabisi keluarga Kuncoro.
Namun, anak bungsu keluarga Kuncoro ini bisa menangkap Sengarturi hingga dibuat terbalik agar Sengarturi menyiksa Dela. Ya, seperti keadaan Dela saat sekarang ini. Sengarturi diceritakan berwujud manusia setengah siluman, tanpa kaki dan berlidah panjang. Sangat menyeramkan ya. Lebih seramnya lagi, ternyata Sri dan Dini akan dijadikan tumbal untuk membunuh orang yang sudah mengirimkan santet itu. Keesokan harinya, Mbah Tamin dan yang lain kembali ke sana. Mereka membawa boneka santet yang serupa. Setelah itu, memotong rambut Sri dan Dini untuk ritual. Sri mendengar dari sebuah lubang suara teriakan Dini dan Dela. Sedangkan itu dia sedang merasakan rasa sakit yang amat luar biasa setelahnya. Dia pun sadar, sosok yang bertamu pada malam itu, yaitu sosok santet Seudino, adalah santet yang terhubung satu sama lain, nyawa dibayar nyawa. Lelaki pengirim santet itu punya sesuatu sama seperti Dela, pasangan Segarturih, yaitu Banarongo. Saat dia terbangun dari pingsan, ritual telah selesai. Sri, Dela, dan Dini mungkin berbagi rasa sakit, namun pengirim santet sepertinya sudah tewas. Ya, akhirnya Sri mengetahui tentang Sengaturi dan Banarongo di keluarga ini. Mbah Tamin pun berterima kasih kepada Sri. Saat ditanya mau lanjut atau tidak, Sri langsung memilih untuk pulang. Keesokan harinya, kresek berisi uang itu diberikan ke rumah Sri, dan bapaknya Sri yang menerima uang tersebut. Sri yang melihat itu berusaha untuk mengambilnya. Walaupun dihalangi bapaknya, Sri tetap membuang uang tersebut agar terhindar dari lingkaran hitam keluarga Atmojo. Nah guys, gimana nih menurut kalian? Seram dan menegangkan banget ya. Jangan lupa dibantu subscribe-nya juga. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih.